بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bertasbih pada Allah segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Dialah Allah yang mengutus seorang Rasul pada kaum yang ummi nggak bisa baca tulis. Sang Rasul itu dari golongan mereka sendiri, membacakan ayat-ayat Allah, lalu mentazkiyah, mensucikan kualitas hidup mereka. Dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun dulunya kaum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan ada lagi generasi-generasi yang belum sampai bergabung dengan kaum itu yang mendapatkan kemuliaan bisa mempelajari Alkitab wal Hikmah. Itu karena Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Dan itulah anugerah Allah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah pilihan. Dan Allah memiliki anugerah yang amat dahsyat, anugerah yang amat hebat. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pagi ini dapat 100 juta mudah-mudahan. Amin. 100 juta tapi nanti siang udah nggak jadi muslim-muslimah lagi. Milih mana? 100 juta atau Islam? Ah, 1 miliar dah. 1 miliar. Tapi ntar siang atau sore udah nggak Islam lagi. Robnya bukan Allah lagi. Kurang 1 miliar. 1 triliun dah. 1 triliun. Nah, itu enaknya kalau sudah ngerti betapa agungnya karunia Allah. Yang namanya Islam, iman, yang namanya Al-Quran, yang namanya Kitabullah, dunia semuanya nih tukar dengan hidayah, dengan anugerah Allah. Nggak mau, nggak mau. Sementara ada orang yang, Masya Allah, baru dikasih jumlah yang sedikit aja, mau tukar, mau ditukar. Karena pernikahan misalnya, karena harta, karena jabatan, karena apapun. Masya Allah. Dan ayah bunda hari ini selebrasi kita. Kita perayaan. Masya Allah rupanya jelek-jelek begini, pendek-pendek gini, kecil-kecil gini, pesek-pesek begini. Kita semuanya orang pilihan Allah. Dah kita rayakan. Pas banget nih habis motong kurban, habis lebaran. Nah ini hari ini adalah perayaan. Kenapa? Biarin kata orang kita jelek, kita pesek, kita pendek, banyak kurangnya, tapi orang pilihan, orang pilihan Allah. Itu yang disebut zalika fadlullah yuti. Ini anugerah yang Allah kasih buat hamba-hamba pilihan Allah. Yutihi mayyasya, yang nggak doyan duit 100 juta.
yang pada nggak doyan duit 1 miliar, yang nggak ada yang mau milih 1 triliun atau berapapun juga. Kita semuanya alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih hebat dari itu. Bahkan banyak orang yang nggak bangun subuh, masih bisa sholat sunnah fajar. Kata Rasulullah, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama, lebih bagus daripada dunia beserta seisinya. Udah hafal kan hadis itu ya bunda? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Cari hadisnya kalau belum tahu. Jadi Masya Allah, kalau dibangunin aja sama Allah, sholat sunnah fajar aja girang, sholat malam, apalagi sholat subuh. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh fi jamaah, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, hidupnya ditanggung sama Allah. Enak tuh kalau ditanggung. Jadi udah dah, udah jadi hamba pilihan Allah. Apalagi bisa baca Quran. Ayah bunda nanti cari data statistiknya. Di Indonesia ini kata Departemen Agama kalau nggak salah berkisar 62-67% Umi nggak bisa baca Quran. Muslim nggak bisa baca Quran. Kalau risetnya Uspop sendiri, kayaknya lebih dari 90% dah. Muslim nggak bisa baca Al-Quran. Karena Uspop udah banyak keliling kota. Nah, pernah Usbop ceritain, Usbop bikin program TV namanya Sejuta Al-Quran. Orang kalau bisa baca 1 halaman lancar, nggak salah dikasih 1 juta. Tapi Masya Allah, itu 1 halaman kan ada 15 baris tua ya bunda. Kalau huruf sin bacanya sama dengan sod, sama dengan shin, kira-kira benar apa salah? Ya salah. Maka Uspo bilang, ini baca 1 halaman, dikasih 3 kali kesempatan. Salah. Lebih dari itu, uang sejutanya Uspo tarik. Dan orang kalau dikasih duit 1 juta, pada melek semua tuh. Mau nggak 1 juta? Mau Uspo katanya. Yang baca nih. Baca Quran dong? Bisa, kata dia. Mulai baca basmalah aja udah baca salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak besar sama hak kecil sama tuh. Udah salah tuh. Dan belum lagi tajwidnya segala macam. Maka kalau riset Esbok, lebih dari 90% kaum muslimin, hatta yang ada di masjid, hatta yang ada di majlis taklim, belum bisa baca Al-Quran. Karena riset itu sudah harus membawa ke banyak majlis taklim dan di masjid. Orang sudah rajin ke masjid, tapi baca Al-Quran masih salah-salah berantakan. Kalau ada orang yang baca aja belum bisa, apalagi yang ngerti. Kalau yang ngerti aja makin sedikit, apalagi yang ngafal. Kalau yang ngafal aja semakin sedikit, apalagi yang tadabur, yang menuliskan. Ya bunda, hari ini hari selebrasi. Allah pilih nih, lagi dipilih banget nih sama Allah. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Itu anugerah yang Allah kasih buat hamba-hamba Allah pilihan yang Allah suka. Dan ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebab suka ngumpulin. Kalau pengen jadi hamba Allah pilihan, kumpulin amal-amal apa yang bisa membuat Allah cinta. Ayah bunda list belajar supaya apa? Supaya Allah makin sayang, Allah makin ridho, Allah makin rindu, Allah makin kangen. Amalan-amalan itu ayah bunda list. Kalau udah tahu ada dalilnya, kerjain. Kayak apa? Amalan yang Allah cintai. Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta sama orang yang tawab, rajin taubat.
Allah cinta sama orang yang suka tatahur, sering bersuci. Karena itu ya Bunda, dari ayat ini amalin. Ya, rajin-rajin taubat, rajin-rajin istighfar, minimal 70 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kok istighfar mulu? Supaya Allah cinta. Terus saya Bunda, rajin-rajin dawamul wudu. Kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Sebab saya udah lansia nih, udah dol dikit-dikit, pes gitu. Wudu lagi Bunda, wudu lagi ayah. Dan ada hadis Rasulullah, cari nanti sama ya Bunda. Kalau kalian melihat orang yang senantiasa jaga kesucian, jaga wudunya, maka saksikanlah bahwa sungguh dia orang beriman. Jadi wudu, wudu, batal, wudu. Dan lihat orang yang terbiasa dawamul wudu, karena pengen Allah cinta sama dia. Ciri-cirinya, kalau azan gak gerasa kerusuk. Begitu azan, langsung wudu. Enggak. Kalau orang biasa wudu, azan sudah tinggal masuk aja. Tinggal datang ke masjid, datang ke musola, langsung sholat. Karena sudah biasa wudhu. Setiap ke kamar mandi, udah selain mandi, sudah bersih. Kita pengen jadi hamba yang Allah pilih, hamba yang Allah inginkan, hamba yang Allah cinta. Dua tuh amalan, advokasi. Apalagi kira-kira ayah bunda, tulis di chat, amalan apa yang akan membuat Allah cinta. List nanti bikin di grup posting amalan apa lagi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada ayat menyebutkan Allah cinta sama orang-orang yang rajin berbuat kebaikan. Kalau ayah bunda tahu Allah suka dengan mereka yang berbuat kebaikan, berbuat kebaikan banyak-banyak. Harta cuma dengan senyuman. Harta cuma ngucap salam. Harta cuma ngebersihin karangan. Berbuat baik, berbuat baik untuk diri sendiri, berbuat baik sama pasangan, berbuat diri baik kepada keluarga, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama lingkungan, berbuat baik sama negara, berbuat wah pokoknya baik. Nanti ayah bunda, cinta Allah tuh kalau kita berbuat baik bakal kelihatan. Orang juga bakal baik sama kita. Semua orang akan baik sama kita. Alam juga akan berbuat baik sama kita. Kalau kita baik-baik. Ayah bunda, cobain aja kasar sama kucing. Ntar kucingnya kasar sama kita. Tapi baik, suka membelai kucing, ngasih makan kucing. Kucingnya juga hormat sama kita. Yang suka marah-marah, bentak-bentak anaknya. Ntar anaknya juga urusan ngebentak-bentak. Cobain aja. Nah, jadi ayah bunda, Allah yuhibbul muslimin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Ayah bunda list, cari, googling, tanya AI. Apa saja amalan yang akan membuat Allah cinta. Kenapa? Karena kita pengen jadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak nanti dari mulai ayat 5 sampai ayat 8 orang Yahudi ngakunya orang-orang kekasih Allah. Ngakunya para orang pilihan Allah. Tapi nggak berani itu ketemu Allah, nggak berani mati. Nah, kalau kita nih dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dipilih Allah dengan anugerah yang besar. Nah,
Amalan-amalan itu kerjain sama ya bunda, kerjakan. Apalagi pagi ini jangan lupa baca tasbih ini 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Baca kalimat itu 3 kali. Dan hanya orang-orang pilihan Allah yang dimudahkan baca itu 3 kali di pagi hari. Pahalanya sama seperti ibadah Rasul dari subuh sampai duha di masjid. Pahalanya triliunan, bahkan lebih dari itu. Jadi hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah kasih kesempatan. Baca pagi-pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baca itu. Karena siapa yang ucapkan itu Allah akan ridho padanya. Siapa yang ucapkan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajibat lahul jannah, wajib baginya surga. Langsung dijamin sama Rasul. Wajib surga untuk siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa nabihi zaim, aku nanti di hari kiamat akan jadi pemimpinnya. Sumala akhudan nabiyadi. Lalu aku akan tuntun tangannya atau udkhilahul jannah. Aku sendiri yang akan nganterin dia masuk surga. Allah. Baca kalimat pendek turut itu billahi robba segitu. Tapi hanya hamba-hamba Allah pilihan yang Allah kasih. Apalagi kalau bisa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Apalagi kalau ditambah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Tasbih-tasbih lain. Hanya hamba-hamba Allah pilihan. Yang itu hanya Allah kasih buat hamba Allah yang pilihan. Allahu Zul Fadlil Azim. Dan Allah amat dahsyat, amat hebat anugerahnya. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hari ini kita bersyukur dengan sepenuh hati sama Allah Subhanahu wa taala dan meminta pada Allah agar kita terus-terusan jadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan. Yang Allah sayang, yang Allah pilih, yang Allah rawat, yang Allah jaga. Jangan sampai keluar lagi dari jalur ini. Maka doanya diajarin sama Allah dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hai Bunda, hafal nggak doa itu? Surat apa, ayat berapa itu? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan kau bengkokkan lagi hati kami. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau beri hidayah pada hati kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat ya Allah dari sisimu. Innaka antal wahhab, engkau adalah sebaik-baiknya pemberi anugerah. Aku tahu bahwa sekarang hidayah itu teramat mahal ya Allah. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayah Bunda cari itu ayat, kalau belum hafal-hafalin, pahami maknanya. Itu orang-orang yang sudah ada hidayah di hatinya nggak mau hidayah pergi. Jangan sampai
tersesat lagi. Jangan sampai suka maksiat lagi ya Allah. Dan ada doa yang diilhami sama firman Allah surat Al-Hujurat. Hingga dibuat doa indah sama Rasulullah. Doanya begini. Allahumma habib ilayyal iman. Wa zayyinhu fi qalbi. Wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Waj'alni minar rasyidin. Kalau buat sendiri seperti itu, kalau beramai-ramai doanya. Allahumma habib ilaynal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan. Waj'alna minar rasyidin. Artinya, ayah bunda, perhatikan indah banget. Dalam surah Al-Hujurat ayat cari sama yang. Ya Allah, buat kami cinta kepada iman dan hiasi hati kami dengan iman itu. Buat kami benci terhadap segala bentuk kufur, fusuk, dan maksiat. Dan jadikan kami menjadi orang-orang senantiasa mendapatkan petunjuk. Insya Allah, itu orang-orang yang pengen imannya nggak mau pergi. Dan nggak mau lagi jadi orang kafir, orang fasik, dan orang yang pelaku maksiat. Di titik ini ayah bunda udah tinggi banget derajatnya. Ayah bunda tuh sudah sudah dari mulutnya kalimatnya sudah suci, rajin baca Al-Quran, senang baca hikmah, sunnah-sunnah Rasulullah, ikut kajian. Ayah bunda tahu nggak kalau lagi kayak Usbop di rest area ini. Sekarang orang ngomong lewat dikit-dikit anjay, anjir, kedengeran. Bunda sering dengar nggak kalimat-kalimat begitu? Yang kaget-kaget itu kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita lagi diangkat tuh kalimat. Mulut kita lagi diangkat. Pandangan kita lagi dijaga sama Allah. Telinga kita juga begitu. Jadi tinggi banget derajatnya. Orang belum pada bangun. Nah kita dibangunin sama Allah. Salat malam. Nah itu yang disebut tadi kafadlullah. Itu anugerah Allah. Yutihi mayyasya. Allah kasih buat hamba-hamba Allah pilihan. Dan hamba-hamba pilihannya itu, nah kita bersyukur nih. Ini hari selebrasi. Kita semuanya. Kita seremoni. Kalau kemarin PSG sama Arsenal final Piala Champion, ayah bunda ada yang ngikutin nggak? Waduh, itu pestanya begitu PSG jadi juara, Masya Allah. Rame di sedunia pada nonton, kecuali ini nih kayaknya. Ini nggak ada yang pada nonton karena lebih milih untuk apa? Untuk ya mulai lebih milih pengen belajar Quran subuhnya. Sedunia pada nonton. Nah, itu adalah selebrasi mereka main bola. Sekarang kita selebrasi. Kenapa? Karena ada anugerah yang mereka nggak tahu. Allah kasih. Hebat banget buat kita. Dan ini adalah anugerah yang amat dahsyat. Anugerah yang amat hebat. Yang mau ditukar, mau duit 100 juta juga nggak mau. 1 miliar nggak mau. 1 triliun nggak mau. Mau berapa triliun? Nggak mau. Mau ditukar apapun nggak mau. Karena kita semua sudah ridho. Allah Rabb kita, Islam agama kita, Muhammad Nabi kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ustaz. Sehat selalu.
kasih. Baik ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah menjadi hamba-hamba yang dipilih Allah itu sesuatu banget. Karena di antara hamba-hamba yang Allah ciptakan, pagi ini dipilih 115 orang berada di kelas dan mendengarkan ayat yang keempat surat Al-Jumu'ah, diberikan karunia, dipilih sama Allah. Mayyasya, kata Allah, orang-orang yang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita jaga terus ya. Satu kebanggaan untuk diri kita tuh dipilih terus sama Allah maunya. Jangan sampai imannya turun lagi, ntar dibiarin sama Allah. Mendingan kita terus yuk saling mengingatkan ya. Makanya punya persahabatan yang karena Allah ini luar biasa. Jadinya terus ngajak dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan dapat ya pelajaran hari ini untuk membuat hati kita makin semangat, makin bahagia karena kita dipilih sama Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kita nggak mampu untuk melakukan satu kebaikan sedikit pun kalau bukan dipilih sama Allah, dikehendaki Allah. Yuk kita ulang kembali ayat 4 bersama-sama. Dan insya Allah setelah itu kelas kita selesai hari ini. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika fadlullahi Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaannya belajar hari ini. Semoga ini menjadi semangat terus hari-harinya, mengisi kehidupannya, umurnya, keberkahan yang Allah berikan. Kita senantiasa bersyukur pada Allah ya. Sampai berjumpa kembali besok. Dan besok yang bertugas adalah Ketua Besti Al-Fatih, Ayah Syahdirman. Dan nanti untuk Selasa-Selasa depannya juga sama Ketua-Ketua Besti yang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah didiskusikan bareng-bareng. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok. Jazakallahu khairan. dunia dan akhirat.